Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan-perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, yang meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi bercerita atau menyampaikan kepada kita berkaitan dengan nyanyian pujian Maria. Ya. Jadi nyanyian pujian Maria ini semacam sebuah ekspresi iman yang luar biasa ya, atau sebuah ekspresi gembiraan, sukacita yang terdalam dari seorang Maria. Ya, meskipun dia tahu bahwa rencana Allah itu yang sedang terjadi dalam dirinya begitu berat, tetapi karena iman yang begitu kuat lahir dari dalam dirinya, sehingga meneguhkan dia untuk tetap bertahan dan melihat Allah itu menjadi titik penting dalam hidupnya, atau menjadi sumber kekuatan, sumber imannya yang nantinya akan selalu melindungi, menjaga Maria. Sehingga Maria meskipun sebagai manusia perasaan-perasaan cemas dan takut itu ada, tetapi dia diteguhkan dengan Allah yang berkarya atas dirinya. Pada bacaan sebelumnya kita telah mendengar bagaimana Elizabeth menyampaikan pujian juga kepada Maria dan bahkan mengakui Maria sebagai ibu Tuhan, orang pertama yang mengakui Maria sebagai ibu Tuhan, dan juga tentunya sebagai perempuan beriman. Jadi konteks perjumpaan kedua perempuan ini boleh dikatakan sebagai sebuah konteks perjumpaan dua manusia yang sudah dijumpai oleh Allah sendiri untuk terlibat di dalam suatu misi Allah, yaitu menyelamatkan manusia. Jadi Elizabeth dikaruniai seorang anak untuk nantinya mempersiapkan jalan bagi kehadiran Allah, kedatangan Allah ke dalam dunia. Dan Maria dipakai Allah untuk mengandung dan melahirkan putra Allah, Yesus Kristus, ke dalam dunia, sang juru selamat yang nantinya akan menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, tentu ini merupakan sebuah rencana besar dari Allah, mau melibatkan manusia dalam rencana Allah sendiri. Dan nyanyian pujian Maria lebih pada sebuah ekspresi iman ya, karena dia merasa hidupnya itu sungguh dilindungi oleh Yang Kuasa, diperhatikan oleh Yang Kuasa, sehingga dia memuliakan Tuhan.
Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Jadi dia merasakan hidup Maria itu bergembira di dalam Allah. Karena itu dia memuji Allah. Sebab Allah itu telah membimbingnya, telah menjaganya. Dan juga Maria itu yakin, atau ekspresi iman Maria itu Maria itu mengungkapkan bagaimana Allah itu mempercayakan suatu tugas berat kepadanya. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus, ya kan? Kepada Maria Allah melimpahkan tugas yang begitu besar, mengandung dan melahirkan anak seorang laki-laki. Meskipun dia akan berhadapan dengan konteks budaya tadi ya, yang senantiasa mempunyai kebiasaan akan menyudutkan bahkan membunuh ya perempuan yang hamil di luar perkawinan yang sah. Tapi Maria merasa bahwa meskipun itu ada, tetapi kekuatan Allah lebih penting baginya daripada semua hal itu. Lalu kemudian Maria pun mengingat rahmat Allah itu ya bukan hanya terjadi pada dirinya, tetapi ya senantiasa berlaku turun-temurun. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Rahmat Allah itu terjadi dalam diri semua orang yang takut akan Allah. Takut bukan berarti bahwa kita itu melihat Allah itu sebagai sosok monster, sebagai sosok penguasa yang beringas. Bukan. Takut dalam arti hidup kita itu senantiasa berada di dalam koridor Allah. Kebenaran menjadi sebuah ekspresi dari perbuatan kita. Dan juga keadilan juga menjadi dampak dari kebenaran itu. Sehingga ketika kita mengatakan takut akan Allah, artinya bahwa kita takut melanggar kebenaran Allah, atau kita takut melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak Allah. Jadi itu maksudnya. Jadi orang-orang seperti itu dikatakan dalam fiat Maria itu ya mereka itu yang akan mengalami rahmat Allah itu. Dan kemudian Maria juga mengatakan bahwa, atau dalam fiatnya, nyanyiannya, menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Itu kan menurunkan dalam arti ini ya, orang-orang yang congkak hati ya, orang-orang yang tidak takut akan Allah. Dengan Allah dalam arti ini mungkin memberikan mereka teguran, memberikan mereka ya hal-hal yang setidaknya membuat mereka bisa sadar dalam hidup mereka. Melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan kosong ya. Itu kan sebuah perbandingan. Ya, orang lapar dalam arti di sini ya orang yang senantiasa hidup dalam kesederhanaan, tetapi sungguh-sungguh sedang menantikan kehadiran Allah, rahmat Allah yang memberikan mereka kepuasan. Dan tentunya di sini orang-orang menyuruh orang-orang kaya dalam arti ya orang-orang yang hidupnya berada dalam kelimpahan, tetapi tidak semacam tidak memerlukan Allah dalam hidup mereka. Dan pada akhirnya Maria mengatakan bahwa ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah di sini rencana Allah itu yang sudah terjadi atas diri Maria itu merupakan sebuah konsekuensi akhir dari janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel bahwa akan ada seorang Mesias yang lahir dari seorang perempuan muda ya, di mana nanti dia itu menjadi penguasa, menjadi raja orang Israel yang menuntun bangsa Israel kepada hidup yang sejahtera, hidup yang penuh kedamaian. Dan kepenuhan janji Allah itu terdapat
di dalam diri Yesus yang sedang bersemayam dalam rahim Maria saat itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin pesan yang dapat kita petik dari nyanyian pujian Maria ini adalah iman itu akan meneguhkan kita dalam hidup kita, senantiasa melibatkan Allah dalam setiap dinamika kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita. Amin.